Kalau kita berbicara siapa yang pertama kali merayakan Maulid, yang pertama kita bisa mengucapkan secara pasti, dan ini yang disebutkan oleh para ulama, bahwa yang merayakan kelahiran Nabi, bahwa merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa Nabi belum ada. Nabi dan para sahabatnya tidak pernah merayakannya. Tidak pernah merayakan kelahiran beliau dengan suatu ibadah atau dengan suatu aktivitas duniawi. Tabi'in juga tidak. Tabi'in juga tidak. 4 imam mazhab juga tidak. Di abad ketiga juga enggak. Di abad keempat baru dirayakan hari kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh mereka Syiah Banu Ubaid yang menamakan diri mereka Al-Fatimiyun. Nah, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa itu kembali dilakukan pada tahun 600 Hijriah oleh seorang raja. Maka jelaslah bagi kita bahwa Maulid itu bukanlah bagian dari agama. Karena kalau dia bagian dari agama, maka tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat belum menjelaskannya dan belum menganjurkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perdebatan tentang masalah amalan maulid Nabi adalah perdebatan klasik yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Akan tetapi ilmu-ilmu tentang pendalilan amalan maulid Nabi adalah ilmu yang baru bagi generasi baru yang baru mulai mencari tahu tentang pendalilan amalan maulid Nabi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya apabila satu generasi sudah paham terkait suatu ilmu, maka pasti akan muncul kembali generasi baru yang belum paham dan seterusnya. Maka dari itu, membahas pendalilan amalan maulid Nabi tidak akan pernah ada habisnya. Sehingga pembahasan amalan maulid Nabi di dalam kitab Al-Hawilil Fatawi karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, meskipun sudah ditulis ratusan tahun yang lalu, yaitu pada abad ke-10 Hijriah, sampai sekarang pun masih dipelajari dan masih banyak yang membacakannya. Insya Allah saya berencana akan membacakan kitab Al-Hawilil Fatawi, membahas tentang hukum maulid Nabi dari awal sampai akhir, dengan tujuan untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu ulama yang sudah ditulis di dalam kitab-kitab mereka dan memberi pengetahuan kepada generasi baru terkait pendalilan amalan maulid Nabi, sehingga mereka bisa membantah kelompok-kelompok yang tidak menyukai amalan maulid Nabi. Pada video kali ini akan diawali dengan pembahasan kitab Al-Hawilil Fatawi terkait pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti terhadap amalan maulid Nabi dan siapa yang pertama kali mengamalkan amalan maulid Nabi. Jika tadi dikatakan oleh Wahabi bahwasanya yang pertama kali mengamalkan maulid Nabi adalah Syiah, maka kita harus tahu jawabannya dari Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Hawilil Fatawi, agar kita bisa dengan mudah menepis syubhat yang disebarkan oleh golongan Wahabi. Ini adalah kitab Al-Hawilil Fatawi juz yang pertama karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Redaksi kitabnya ada di halaman 189 dan redaksi kitab yang saya tandai sudah saya ketik ulang di sini. Sudah saya tambahkan harokat dan sudah saya terjemahkan supaya netizen bisa dengan mudah membacanya kembali, dan nanti ini bisa di-download. Linknya ada di dalam deskripsi, termasuk kitab Al-Hawilil Fatawi juz pertama bisa di-download juga. Mari kita mulai pembahasan tentang amalan maulid Nabi. Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, husnul maqsidi fi amalil maulidi, niat baik dalam mengadakan peringatan maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalamun ala ibadihi alladhina astafa wa ba'du. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang telah Dia pilih. Amma ba'du, adapun setelah itu, faqad waqa'a su'alu an amalil maulidin nabawi fi syahri Rabi'il awali. Ma hukmuhu min haitsu syar'u wa hal huwa mahmudun aw madmumun wa hal yusabu fa'iluhu aw la. Telah diajukan pertanyaan mengenai hukum mengadakan peringatan maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal. Bagaimana hukumnya dari sisi syariat? Apakah ia terpuji atau tercela? Apakah orang yang melakukannya mendapat pahala atau tidak? Jawaban. Indi
anna asla amalil maulidil ladhi huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassaru minal qur'ani wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat saya, bahwa asal perbuatan maulid yaitu berkumpulnya orang-orang, membaca apa yang mudah dari Al-Quran, meriwayatkan kisah-kisah yang berkaitan dengan permulaan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati thumma yumaddu lahum simatun yaqulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin 'ala dzalika wa minal bid'ahil hasanatil lati yuthabu 'alaiha sahibuha. Dan tanda-tanda yang terjadi pada saat kelahirannya, kemudian menghidangkan makanan untuk dimakan bersama tanpa ada tambahan lain dari itu, adalah termasuk bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik, yang pelakunya mendapatkan pahala. Lima fihi min ta'dhimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farahi wal istibsyari bi maulidihi syarifi. Karena di dalamnya terdapat penghormatan terhadap kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tampaknya rasa bahagia serta kegembiraan atas kelahiran beliau yang mulia. Wa awalu man ahdatha fila dzalika sahibu Irbila Al-Malikul Mudhaffaru Abu Sa'id al-Kuqburi ibn Zainuddin Ali ibn Baktakina. Orang pertama yang mengadakan peringatan Maulid ini adalah penguasa Irbil, Raja Al-Mudhaffar Abu Sa'id Kuqburi bin Zainuddin Ali bin Baktikin, Ahadul Mulukil Amjadi wal Kubara'il Ajwadi, salah seorang raja yang agung, terhormat dan dermawan. Wa kana lahu atharun hasanatun wa huwa alladhi ammara al-jami'a mudhaffariyya bisabhi qasiyuna. Ia memiliki banyak peninggalan kebaikan dan ia pula yang membangun Masjid Al-Mudhaffari di kaki gunung Qasiyun. Qala Ibnu Katsirin fi tarikhihi kana ya'malul maulid syarifa fi Rabiul Awwali wa yahtafilu bi ihtifalan hailan wa kana syahman syuja'an batalan aqilan animan adilan rahimahullahu wa akrama mathwahu. Ibnu Katsir berkata dalam kitab tarikhnya, beliau mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal dengan perayaan yang luar biasa megah. Ia adalah seorang pemimpin yang gagah berani, pahlawan, cerdas, alim dan adil. Semoga Allah merahmatinya dan memuliakan tempat peristirahatannya. Qala wa qad sannafa lahu Syekh Abdul Khattab ibn Dihyata mujalladan fil Maulidin Nabawi sammahu Tanwiru fi Maulidil Basyirin Nadhiri. Ibnu Katsir juga menyebutkan Syekh Abu Al-Khattab ibn Dihyah menulis sebuah kitab untuknya tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi judul At-Tanwir fi Maulid Al-Basyir An-Nadhir. Fajazahu ala dzalika bi alfi dinarin. Dan ia memberinya hadiah 1000 dinar atas jasa tersebut. Wa qad talat muddatu fil mulki ila an mata wa huwa muhasirun lil Firinji bi Madinati Aqqa sanata 30 wa 600 Mahmudus Syarati was Sarirati. Kekuasaannya berlangsung lama hingga wafat ketika sedang mengepung pasukan salib di kota Akka pada tahun 630 Hijriah. Ia dikenal dengan perjalanan hidup dan kepribadian yang terpuji. Kitab Al-Hawilil Fatawi halaman 189 juz pertama. Sampai di sini kita bisa mengetahui bahwa menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang pakar hadis, seorang pakar fikih, penghafal 100.000 hadis, menyatakan bahwasanya Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah, di mana orang yang mengamalkannya akan mendapatkan pahala. Kemudian kita juga mengetahui bahwa sebenarnya yang pertama kali mengadakan amalan Maulid Nabi adalah seorang penguasa Irbil, Al-Malikul Mudhaffar, yang dikenal dengan rekam jejak yang sangat baik, seorang raja yang gagah berani, seorang pahlawan dan dicintai rakyatnya. Kemudian pada acara amalan Maulid Nabi, faktanya terdapat ulama besar yaitu Imam Ibnu Dihyah yang ikut merayakan Maulid Nabi dengan menulis kitab Maulid yang diberi nama At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir. Dengan mengetahui hal ini, kita tidak ragu lagi mengamalkan amalan Maulid Nabi karena faktanya sudah dikaji oleh pakar hadis dan pakar fikih pada masanya. Sehingga apabila ada orang-orang yang keilmuannya di bawah dari pakar hadis dan pakar fikih, kemudian dia melarang melakukan amalan Maulid Nabi, maka kita cukup abaikan saja. Sebab apabila ada perbedaan pendapat
antara orang yang alim dan bukan yang alim, maka kita wajib mengambil pendapat orang yang alim. Sebab keduanya sama-sama manusia biasa yang bisa saja salah. Namun, orang yang keilmuannya masih minim, tentu kemungkinan salahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang terkenal dengan keluasan ilmunya dan banyaknya hafalan hadisnya, seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.